Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 kelas reguler B 2021 akan menampilkan hasil video yang sudah kami kerjakan dengan tema dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ramadan. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Saya Octaviana Sihombing dengan NIM 32124210. Perkenalkan, nama saya Rifka Anggrayani Siregar dengan NIM 3213121006. Saya Sonia Sunuhaji dengan NIM 32133211012. Perkenalkan, nama saya Sinta Lidina Sinaga dengan NIM 32133211017. Perkenalkan, nama saya Siktu Simbolon dengan NIM 32131211013. Baik, sekianlah perkenalan dari kami. Baik, sebelum masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa sih wawasan Nusantara itu. Nah, wawasan Nusantara itu merupakan suatu cara pandang untuk melihat seluruh masyarakat Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti pada penjelasan Lemhamnas atau Lembaga Pertahanan Nasional, ada beberapa wawasan Nusantara manunggal. Nah, dari materi yang akan kami angkat dapat dikatakan sebagai manunggal atau aspek dalam bidang ideologi, di mana di negara Indonesia sendiri terdapat banyak keanekaragaman agama. Akan tetapi dari perbedaan tersebut tidak akan merubah pada semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu juga. Pada video yang bertentangan dengan tema kami, audiens bisa lihat di sini dengan judul Wali Kota Cilegon menandatangani penolakan perkembangan gereja HKBP di Kota Cilegon. Nah, di sini seorang wali kota di Kota Cilegon, Heldi Agustian, menurut beliau, Kota Cilegon merupakan kota industri. Adanya pembangunan gereja harus sesuai dengan peraturan bersama Menteri atau PBM antara Menteri Dalam Agama dan Menteri Dalam Negara yang tercantum dalam nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 dalam pasal 14. Tersebut dikatakan bahwa soal pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan teknik bangunan gedung. Pendirian gereja ini sudah memenuhi syarat dari persetujuan masyarakat, namun masyarakat mencabut kembali tanda tangan di dukungan tersebut. Aksi penolakan gereja ini dilakukan berlandaskan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 tahun 1975 tertanggal 20 Maret 1975 tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang atau yang dapat dikatakan sekarang sebagai Kabupaten Cilegon. Penolakan gereja di Kota Cilegon bukan yang pertama kalinya. Maka dari itu, kota ini selalu masuk ke dalam deretan peringkat anjlok dalam riset indeks kota toleran yang diterbitkan oleh Setara Institute. Komite Kearifan Lokal juga menuduh pihak panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha telah memberikan persetujuan pendirian gereja yang tidak sah, yaitu dengan melakukan tindakan pemalsuan dukungan berupa tanda tangan masyarakat lingkungan Cikuasa. Sementara itu, pihak panitia telah mengklaim bukti berupa data validasi 112 jemaat yang tersebar di Kota Cilegon. Di kota ini, penduduknya tidak sedikit dan ada yang beragam. Ada sebagian yang non-muslim, tetapi tidak terdapat bangunan gereja di kota ini. Bukan hanya itu, rumah ibadah agama lain juga tidak ada di kota ini seperti vihara dan pura. Secara detail itu, rumah ibadah yang ada di Kota Cilegon hanyalah masjid yang berjumlah ratusan. HKBP Maranatha sudah 4 kali meminta izin pembangunan gereja selalu ditolak. Menurut Ketua MUI Kota Cilegon, ia tidak setuju didirikan gereja di Kota Cilegon karena dengan didirikannya gereja tidak akan menimbulkan perdamaian di kota tersebut dan akan menimbulkan banyak konflik. Pihak
FKUB Kota Cilegon tidak merekomendasikan pendirian gereja untuk menjaga kerukunan. Hak beragam merupakan hak yang melekat secara kodrat dengan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ada peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negara nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Peraturan ini dikatakan sebagai SKB 2. Diagram fishbone. Seperti yang audiens lihat di sini, kami menggunakan diagram fishbone yang dimana digunakan untuk menemukan suatu akar masalah dari tema yang kami kaji mengenai keanekaragaman agama. Yang dimana diagram fishbone kami berjudul konflik antar agama, yang terdiri dari pimpinan agama, sebab akibatnya hanya mementingkan umatnya, dan informasi mengenai agama lain tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, umat agama memiliki iri hati terhadap agama lain dan menghina agama lain atau disebut dengan rasisme. Yang ketiga, lingkungan yang memiliki sebab fanatisme dan intoleran. Yang keempat, kepala daerah memiliki sebab kurang tegas dan karena adanya surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/HUAK SK 1975 pada tanggal 28 Maret 1970. Adapun solusi yang dapat kelompok kami berikan untuk mengatasi konflik antar agama khususnya mengenai penolakan pembangunan gereja HKBP di Kota Cilegon adalah yang pertama, dengan menyadari pluralisme agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan hidup antar umat beragama dimaksud di sini adalah kerukunan yang tercipta di antara umat beragama dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama atau akidah masing-masing. Yang kedua adalah untuk menciptakan kerukunan umat beragama harus dilandasi dengan toleransi, kesetaraan, dan juga kerjasama. Toleransi antara umat beragama adalah kesediaan seseorang untuk menerima bahkan menghargai orang lain yang agamanya berbeda, sehingga orang tersebut tetap mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Ada dua indikator toleransi, yaitu menerima dan menghormati. Menerima artinya di sini adalah memberikan kesempatan berinteraksi, penghargaan pada keberagaman budaya, dan mengenali sikap tidak toleran. Sedangkan sikap menghormati di sini adalah bersedia untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga itu adalah melakukan revisi terhadap surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/HUK/SK 1975 tanggal 28 Maret 1975, karena regulasi tersebut diterbitkan pada saat komposisi penduduk muslim daerah Cilegon itu sebesar 99%, sebagaimana disebutkan pada konsideran menimbang pada surat keputusan Bupati dimaksud. Sementara situasi kota Cilegon sekarang ini sudah berubah. Solusi yang keempat itu adalah memperlancar usaha kedua belah pihak untuk menurunkan atau mencegah ketegangan melalui cara-cara diplomatis, yang dimana situasi panas harus terlebih dahulu didinginkan dengan cara menggunakan metode persuasif tapi bukan dengan paksaan, karena hal ini hanya akan mendorong tindakan paksa dari yang lain yang pada gilirannya itu akan menimbulkan kerugian pada orang atau kelompok lain. Yang kelima itu adalah semua kepala daerah termasuk wali kota Cilegon yaitu Heldi Agustian
berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak konstitusi setiap penduduk, termasuk hak beragama dan juga berkeyakinan. Baik, pada video yang bersesuaian dengan tema kami, dapat audiens lihat di sini dengan judul Rumah Ibadah Berderet di Kota Singkawang. Nah, seperti yang jarang kita ketahui, di setiap kota terdapat rumah ibadah yang berderet. Kota kecil yang ada di Kalimantan Barat ini dinobatkan sebagai kota toleransi tertinggi di Indonesia. Selain itu, kota ini terdapat wihara tertua, yaitu Wihara Tridharma Bumi, yang bersampingan dengan masjid tertua di Singkawang, yaitu Masjid Raya. Masyarakat di lingkungan ini tidak pernah menjadikan perbedaan agama sebagai konflik, di mana hingga mereka memiliki suatu singkatan untuk memperkuat toleran dengan sebutan Cindayu, yaitu Cina Dayak Melayu. Tidak hanya itu, semua suku terdapat di kota Singkawang ini bahkan dengan toleran yang sangat kuat memiliki wali kota bersuku Tionghoa. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Drs H. Syahril MSI, mengatakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki prestasi monumental dalam bidang toleransi beragama. Nah, dan menurut beliau juga toleransi agama yang ada di kota ini membuat kerukunan dalam jangka waktu panjang dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam pencapaian yang telah diraih oleh kota Singkawang ini, mereka selalu menghadapi cobaan dan ujian kerukunan beragama dan toleran yang tidak mudah. Akan tetapi dengan adanya hal yang mereka lewati, mereka selalu menomorsatukan persatuan dan kesatuan warga dalam membangun nasionalisme atau cinta tanah air dan sepenuhnya menghindari pilihan kekerasan dalam merumuskan sosial kerukunan atau anti kekerasan. Nah, dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman hidayat dan penghayatan serta pengalaman Pancasila sebagai tertuang dalam TAP MPR nomor 2/MPR tahun 1978. Nah, sekianlah video atau penjelasan yang dapat saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya. Analisis kedua video. Dari kedua video yang bersesuaian dan bertentangan dengan tema kami, dapat kami ambil yaitu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam pasal ini dapat dikaitkan pada tema pertama yang dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama dan tentunya suatu keharusan jika di setiap kota atau wilayahnya memiliki rumah ibadah dari setiap masing-masing agama. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisikan negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kita selaku manusia individu berhak dalam memilih keyakinan yang kita anut sesuai dengan peraturan undang-undang dasar yang berlaku dan berhak mendapatkan hak selaku umat beragama. Kita termasuk dalam teori pluralisme, di mana hidup tidak bisa bercorak tunggal, tentunya membutuhkan pihak lain dalam kehidupan kita. Sistem toleransi sangat penting untuk menata umat beragama memiliki hubungan baik dengan umat agama lainnya. Dalam teori pluralisme, masyarakat Singkawang bisa dikatakan mempunyai masyarakat yang majemuk dari segi agama, di mana tidak ada rasa membeda-bedakan antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya, dikarenakan pentingnya toleransi, kerukunan dalam beragama, dan kesatuan. Closing statement yang dapat kami berikan berdasarkan hasil video yang sudah kami tampilkan tadi adalah bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan juga bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Pentingnya wawasan Nusantara itu bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah atau bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Adapun poin-poin penting yang dapat kita lihat dari masalah ini, yang pertama, sebagai warga negara Indonesia kita berhak memilih keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, wajib mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai keagamaan. Yang ketiga, sebagai warga negara wajib menjaga kerukunan dan kedamaian lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu, sebagai warga negara wajib memiliki sikap toleran yang tinggi terhadap sesama masyarakat.